إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah a'azana subhanahu wa ta'ala, waktu yang sedang kita jalani, entah sebelum tanggal 17 Agustus atau sesudahnya, berpotensi kata merdeka disebut dan disebut. Kenapa? Karena memang setiap orang itu lahir merdeka. Tanah air pun juga aslinya merdeka. Manusia dicipta hidup merdeka, yaitu semata hanya menghamba kepada Allah Ta'ala. Butuh tempat supaya ibadahnya merdeka, tempatnya pun juga harus merdeka, sehingga bisa mencari ilmu dengan tenang, dengan kemerdekaan yang dimiliki. Ilmu dengan manhaj generasi pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagian para sahabat, merdeka, sehingga ilmunya mendalam. Demikian juga ketika beribadah, menegakkan sholat, diawali mendirikan masjid, dikumandangkan azan, orang berduyun-duyun, bisa sholat khusyuk, merdeka. Ketika butuh mencari bekal pun juga dalam keadaan merdeka tanpa adanya mengganggu. Butuh keleluasaan dakwah, mengajak umat kepada Islam sebagaimana pertama diturunkan, agar semuanya semata menghamba kepada Allah Ta'ala dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dengan dibuang sesembahan batil. Itu hakikat merdeka. Beramal dengan sunnah, apa yang diturunkan Nabi SAW pun juga hakikat merdeka. Sehingga siapa yang merampas tanah air, yang tanah air itu digunakan untuk mendalami ilmu syar'i, mengamalkan ilmu syar'i, mendakwahkan ilmu syar'i, mensyiarkan syiar-syiar yang syar'i, sehingga manusia kembali semata menghamba kepada Allah, itu bila tanahnya dirampas sama saja juga merampas agama. Orang gua soto tapi mecah piring, terus pun di soto nih. Mau khat maghrib pengen ngoten nggih.
Enggak ngguak soto tapi mek mecah piring. Gimana sotone? Morat marit. Semuanya itu butuh tanah. Itulah tanah air. Makanya merampas tanah air termasuk merobohkan agama. Nah, makanya kita kaum muslimin, Allah berikan kemerdekaan, punya tanah air pun juga merdeka, maka kita wajib jaga, wajib kita bela. Apabila membelanya sampai harus mati, tetes darah terakhir mengucur, itu termasuk bagian dari jihad fisabilillah dan matinya mati syahid. Tapi enggak semua orang membela negara itu mati syahid. Kamu membela negara nggih apa? Untuk memerangi Islam itu tidak mati syahid. Tapi bila membela negara itu untuk bebas berilmu syar'i, berakidah yang benar, beribadah yang benar, dakwah yang benar, lalu itu dirampas membelanya, itu matinya mati syahid. Makanya enggak semua orang yang membela negara itu bisa mati syahid. Kenapa? Ketika negara itu kamu miliki tok nggih apa? Karena bila digunakan sarana maksiat, ya akhirnya jadi dosa. Yang kaidah menyebutkan la yatimu al wajibu illa bi fahuwa wajib. Suatu sarana yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sarana hukumnya ikut wajib. Maka hukum sarana itu ikut untuk apa dia digunakan. Sarana digunakan untuk kebaikan bernilai baik, sarana digunakan keburukan juga bernilai buruk. Maka kemerdekaan yang kita miliki, kita wajib jaga, kita wajib bela, kita wajib syukuri dengan penuh sabar. Maka bentuk syukur kita dengan semakin kita tambah ketaatan, ilmu itu kuncinya. Ini mukadimah yang butuh kita sampaikan. Ketika sana sini mengangkat tema merdeka, kita pun juga mengangkat dengan kemerdekaan yang hakiki supaya kita benar-benar mendapatkan kemerdekaan dari neraka, murka siksa Allah, sehingga betul-betul merdeka dengan bahagia ketika berkumpul di surga Allah Ta'ala. Semoga kita bisa mensyukuri kemerdekaan yang nanti akan mengantarkan kita berkumpul di surga Firdaus. Ayol ikhwah azan subhanahu wa ta'ala, kitab Aqidah Al-Wajiz, insyaallah kita masuk di halaman 224 nomor 3. Kelanjutan dhawabit wa muntalaqat ad-dakwah, kaidah dan landasan ketika orang berdakwah. Sudah 2 nomor kita pelajari. Rangkumannya 1. Setelah manusia sukses pribadi, sukses sosial yang paling gede adalah dakwah. Sukses pribadi ialah ilmu syar'i dengan metode pemahaman yang benar, bisa mengamalkan akidahnya bertauhid, ikhlas, cara pengerjakannya mengikuti sunnah, terjaga sampai mati, itu sukses pribadi, ilmu, amal, istiqomah. Dan itu menjadi landasan. Sukses sosial itu adalah dakwah, mengajak orang lain kepada agama Allah Ta'ala. Dan ketika mengajak itu tidak dituntut yang menyambut dakwahmu berapa, gak dituntut, tapi semata mengajak. Makanya Nabi Nuh itu bertahan mengajak karena kesabarannya sampai 950 tahun. Apa ungkapan Nabi Nuh ketika berdakwah? Inni ta'autu qaumi lailaw wa nahara. Ya Allah, saya mengajak kaumku malam dan siang. Malam selagi jenenge malam, ada kesempatan mengajak. Siang selagi namanya siang, ada kesempatan mampu mengajak sampai 950 tahun. Kenapa kok bertahan? Jawabnya, tugas itu semata mengajak. Enggak kita ditarget yang menyambut berapa. Beda dengan wong manjing. Selarik 10.000 pirang lari, ngoten kira-kira nggih. Nek 5 lari ya mek 50.000. 10 lari ya 100.000. Sak paculan rong untuk bayaran. Nek manjing kan begitu, tapi nek dakwah enggak, semata mengajak.
Andaikan ada satu yang mau, itu nilai pahalanya lebih baik daripada unta merah. Kendaraan terbaik orang Arab itu unta merah. Sekarang apa? Silahkan dipilih sendiri. Bukan sama tapi lebih baik. Makanya tugasnya adalah mencurahkan potensi dia untuk mengajak dan mengajak. Nah begitu. Mengajak itu syarat pertolongan janji Allah. Dakwah bagian dari jihad. Bahkan dakwah itu jihad yang paling besar, siapapun punya kesempatan. Makanya bila kita bukan pelaku dakwah, ya pelaku pensuksesnya. Karena orang tidak bisa berdiri sendiri, harus ta'awun, saling tolong menolong, mengokohkan dengan tujuan yang sama, niat yang sama. Perannya ia penuhi dengan sempurna, betul-betul mengharap wajah Allah Ta'ala. Walaupun andaikan mobil perannya sebatas pentil, harganya agak seberapa, tapi nilainya nilai program. Yang kedua, karena orang lahir itu tidak punya ilmu, hukum asal ibadah itu haram, dakwah pun juga perbuatan ibadah, maka apa yang didakwahkan harus diilmui dulu. Diilmui dulu itu ilmu Islam dipelajari menyeluruh tuntas, atau yang hendak disampaikan dipahami dengan selayaknya dulu. Yang disampaikan dipahami selayaknya baru disampaikan. Bukan belajar itu ngenteni tuntasi. Ngenteni tuntasi kapan selesai? Ya gak mari-mari. Tapi apa yang hendak ia sampaikan, pemahamannya pahami selayaknya, sehingga yang ia sampaikan betul-betul ilmu. Kemudian juga harus tahu kondisi orang yang disampaikan, sehingga menggunakan bahasa gimana, ujung-ujungnya diharapkan nanti bisa nyambung kepada mereka. Jangan sampai ngomong tapi gak dipahami. Demikian juga harus tahu caranya. Harus tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya ya bahaya. Kayak kisahnya orang kencing di masjid, itu bila tidak ngerti carane, begitu kencing langsung dihardik, melayu, malah kencingnya kesana kemari. Oh itu namanya kan tidak ngerti carane. Ya mana ngerti carane? Ya tokno wae ngantin tek. Tek wis arek ngrujuk ngenggen, nggak mecret sana sini. Itu poin kedua, supaya sesuatu yang disampaikan itu diilmui dulu dengan 3 pemahaman. Ia paham yang ia sampaikan, tahu kondisi orang yang mendapatkan penyampaian sehingga bisa diterima dengan mudah. Yang ketiga, tahu caranya. Sekarang kita masuk kaidah yang ketiga. Al-hirsu, ambisi, semangat kuat, ala ijadi jamaatil muslimin, untuk mewujudkan persatuan kaum muslimin. Ini kaidah penting. Dakwah nanti ada tanda sukses itu bila memiliki al-hirsu, punya semangat. Sehingga bukan seperti orang munafik hanya untuk mengelabui. Orang munafik itu engkau ngaji mboten? Iya, nyapa? Pantes-pantes sih. Ikut sholat mboten? Iya, nyapa? Pantes-pantes sih. Ikut Jumatan mboten? Iya, nyapa? Pengelabuan. Ikut ke medan jihad mboten? Iya. Kenapa? Sesuai dengan kaidah munafik. Napa? Makna nifak. Idharul Islam wa ibtanul kufri, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Semuanya ia fungsikan sebagai khidaan, alat penipuan. Golek lem, riya, dan termasuk itu syiriknya syirik gede. Riya yang munafik itu syirik besar, bukan syirik kecil gara-gara kesusupan, bukan, tapi itu syirik gede, membatalkan total. Jadi itu harus ada al-hirsu, semangat yang kuat. Karena sukses itu adalah semangat yang tertata dengan ilmu yang Allah izinkan. Karena Allah jelaskan, walladzina jahadu fina
lanahdiyana subulana. Siapa yang jahadu? Napa makna jahadu? Berpayah-payah di atas payah, enggak kenal payah, satu payah selesai siap payah berikutnya sampai mati. Hidupnya untuk payah di dalam menyampaikan kepada orang lain. Makanya kita harus memiliki ambisi. Maka jadikan ilmu itu bagaikan kebutuhan primer. Kebutuhan primer kita sami bendinten apa? Ya makan, minum. Sedina ping pinten? Ping 3. Kudu sego, wareg, mangan telo, lek sego jareke dereng mangan. Wonten basa ngoten niku. Makanya telone wakil sik panggah didangni. Nah, begitu. Artinya kita memahami yang namanya kebutuhan primer begitu. Maka bila kita belum makan jadi lemes, kita belum cari ilmu ya lemes, kudune begitu. Kita belum cari, kalau kita belum makan nasi katanya belum makan, ero ngaji katanya ya durung makan, ngoten nggih. Durung mangan sego durung makan, ero ngaji ya durung mangan, ngoten nggih. Maknanya itu sepadan. Jangan kita merasa kehilangan. Ini wajib kita tancapan pada diri kita. Kenapa? Memang kaidah dakwah itu harus memiliki al-khirsu. Makanya kenali sifat munafik yang enggak ada sifat itu. Bahkan ketika sholat mereka itu malas-malas. Wa idza qamu ila salati qamu usala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ketika sholat malas. Kenapa? Memang enggak ada ambisi, enggak ada semangat. Maka kajian ilmu pun juga harus demikian. Kita minta pada Allah, hiaskan manis indah ketika saya membaca ayat-ayat Allah, membaca sunnah Nabi-Nya SAW. Pensyarahan dari ahli ilmu supaya paham apa maksud dari firman Allah, sunnah Nabi-Nya SAW. Nah, kita wajib menggiring ke sana dan minta kepada Allah, Habib liyal iman wa zayyinhu fi qalbi. Ya Allah, bikin saya cinta kepada iman dan hiaskan indah. Nanti apabila Allah sudah memberikan, kangen. Bagaikan makan wareg tapi segone urung katanya belum makan. Kenapa? Jadi kebutuhan pokok. Nah, diupayakan kita menuju ke sana. Itu akhir su. Kita harus semangat. Semangat jadi takmir masjid, semangat ngulang murite. Raketang murite karek siji terus pundi? Ya bangga. Nanti Imam Ahmad bin Hanbal itu malah gak oleh ngaji, tetap saja semangat mengajar. Terus pun dicarani. Orang datang bergaya sebagai pengemis, ketika ngelongne, disitulah disampaikan satu hadis. Kenapa? Karena yang butuh itu memang mendesak. Masa jauh-jauh ke sini nggak bisa cari ilmu, akhirnya membuat acara kayak begitu. Tetap itu ketika punya semangat nanti didang-dangi tetap menyampaikan. Walaupun adanya corona oleh ngaji kono kini ya ngaji itu tetap. Gimana? Ya di ruangan saja kan suaranya bisa di-share kemana-mana. Kan bisa online. Tetap saja. Itu permasalahannya itu ketika ada semangat. Tapi kita nggak cukup hanya semangat saja. Semangat yang dibangun di atas ilmu. Semangat bila tidak dibangun di atas ilmu itu semangatnya wong khawarij. Akhirnya mereka keluar nggak mbolo kepada Ali dan mengatakan Ali kafir. Gara-gara mengangkat manusia sebagai hakim karena kebodohan dia. Karena dia mengharuskan iman itu sempurna, wong nggak oleh dosa. Kenapa? Saking semangatnya. Semangat ya semangat, tapi gak oleh kebablasan. Islam telah mengendalikan semangat. Maka semangat yang menjalur, gak semata hanya semangat saja. Semangat tanpa ilmu itu bahaya. Semangat tanpa ilmu itu bahaya. Ujung-ujungnya nanti adalah ekstrim, gak cocok, gampang dikafirkan.
Lalu objeknya apa ketika berdakwah? Semangat untuk mewujudkan apa? Ala ijati jamaatil muslimin, mewujudkan bersatunya kaum muslimin. Kenapa? Karena memang aslinya manusia itu lahir itu fitrah. Ya Allah menyebutkan kanan nasu ummataw wahidatan fakhtalafu atau kama qala ta'ala. Tidaklah ada manusia kecuali umat yang satu, lahir cengar. Napa kondisine? Bertauhid dan suci. Berikutnya berubah. Sing ubah sinten? Setan. Ganggu, nyengek, lahir nangis. Bisa masuk membisikkan di hati, bisikannya jelek. Loh, itu jelek itu menyusul, aslinya itu suci. Kena pengaruh lingkungannya, sing disawang, sing dirungokni, perilaku, niru-niru dari ibu bapaknya pun juga akan meresap pada anak, berubah. Nah, dakwah itu untuk mengembalikan kepada fitrah. Pecah nggak pecah, umat itu pecah. Kenapa? Lahir cengar, langsung disambut setan, terpengaruh oleh lingkungan. Islam datang mengembalikan. Apalagi dengan meninggalnya Nabi SAW itu malah marak. Karena di zaman Nabi orang sengaja membuat penyelisihan, dikontrol dengan wahyu, gak bisa. Begitu Nabinya meninggal gak turun wahyu, wow, bagaikan jamur tumbuh di musim hujan. Terus bunti remboko dengan pesannya man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu hidup sesudah saya melihat perselisihan yang sangat banyak. Dakwah itu mengembalikan, ojo menyelisih, kembali kepada kondisi awal. Jadi ada penyelisihan alami karena setan mengganggu, otomatis lingkungan, atau yang promosi penyelisihan. Makanya dakwah itu mengembalikan kepada kesatuan kaum muslimin, menjadi muslim sebagaimana keislaman yang didakwahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu masih murni, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Maka tugasnya adalah membacakan ayat, ditafsirkan dengan sunnah, dipahami sebagaimana para sahabat. Itu cara menyatukan umat. Jika kita tidak mengikuti pemikiran A, pemikiran B, pemikiran C, tetapi kita kembali kepada dalil. Ketika A, B, C itu semata membacakan dalil, ayat yang ini, tafsir dari sunnah begini, pemahaman para sahabat begini, A, B, C boleh diambil. Kenapa? Hanya menyampaikan, nggak nambah, nggak ngurangi. Tapi bukan pemikiran gaya A, gaya B. Maka bila kita kembali kepada Islam sebagaimana adanya, itulah cara menyatukan. Walaupun ketika kita di masyarakat dianggap pemecah belah umat. Kira-kira Nabi Nuh dianggap pemecah belah umat mboten? Oh iya. Ya maka Nabi Nuh niku nabi rasul, mengajak kepada umat kepada ilmu syar'i, kepada tauhid, beribadah dengan ilmu. Tapi dituduh oleh umat katanya pemecah belah. Kenapa? Umat kadung kecanduan ibadah titip wong mati. Nabi Nuh mengembalikan, ojo titip wong mati, langsung wae wong mati enggak krungu. Sementara setan sudah menguasai umat podo titip nenggone wong mati. Nabi Nuh berangkat sendiri, ojo titip. Itu dianggap menyelisih, memecah belah umat, bukan mengembalikan kepada bentuk asli. Makanya dakwah kita jangan biuki gaya A, gaya B, yang penting umatnya akeh, jangan. Tapi dakwah kita mengembalikan umat kepada Islam yang asli. Kenapa? Dengan itu terjaga fitrah, itulah kesatuan. Ilmunya sebagaimana ilmu standar pertama, akidahnya standar akidah pertama, ibadahnya juga sama, akhlaknya juga sama, semua perilaku sama. Itu cara menyatukan umat. Makanya bila kita mau berdakwah ya bacakan kitab. Nah begitu, bacakan kitab sehingga enggak terkontaminasi, tercemari dengan pemikiran A, B, C dan macam-macam. Itu untuk mewujudkan bersatunya kaum muslimin, wa wibati kalimatim, dan menyatukan kalimat mereka,
alal haq, di atas yang hak, ahdan, dengan cara mengambil, bil manhaj al qail, dengan suatu jalan di mana kaidah itu mengatakan kalimatut tauhidi asasu tauhidil ummah. Kalimat tauhid landasan menyatukan umat. Itu tauhid itu cara menyatukan umat, dan itu pertentangannya besar. Ketika umat sudah kecanduan nyembah berhala, sampai Ka'bah dikelilingi berhala berapa? 300 swidak, bahkan lebih. Nabi datang menyatukan kalimat umat dengan tauhid, tinggalkan semua tradisi nenek moyang, kembali kepada la ilaha illallah. Nabi kita langsung dikuyo-kuyo, katanya gila dan macam-macam, tukang sihir, tukang syair, agamanya nyeleneh. Makanya bila kita mengalami, ya memang begitu. Itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha, sesembahan batil dibuang, illallah, Allah yang hak yang diambil. Makanya menyembah Allah dengan gaya tradisi nenek moyang, titip wong mati, atau salam tempel kepada yang dianggap wakil Allah. Salam tempel, amplope kandel, dungane dawa, ngoten nggih. Sehingga cukup dengan Mbah Yai ini ndonga, masyarakatnya karek nompo kiriman, akhirnya masyarakat nggak ngibadah. Sing penting ngayemne Mbah Yai, sing penting enek salam tempel beres. Nggak ngibadah mereka akhirnya. Dan jaga ini fatwa-fatwa yang sering palsu. Itu mengerikan itu. Makanya kita mengembalikan sesembahan batil dibuang, kembali kepada Allah, jangan melangkah kecuali berdasarkan ilmu. Ini kaidah kalimat tauhid, landasan menyatukan umat. Walaupun tantangannya berat, ya memang begitu. Kadang penyakitnya kronis, kembali kepada yang awal, ya begitu. Makanya lek belum niku meslek, lek mbalek nih, loro mboten dibalek nih. Dibalek napa ditokne mawon? Iya, belungnya meslek, dibalekno loro mboten? Loro. Ditokne napa dibalik nih? Ya loro, memang meluruskan itu memang sakit, kayak belum meslek. Pokoknya sing meslek akidai, wow tambah nemen dong ya. Sing meslek niku akidai tambah nemen, loro. Nanti Nabi Nuh ya sudah dikuyo-kuyo ngono kae. Akhirnya bakno siapa yang dimenangkan? Ya pejuang tauhid. Makanya umat Nabi Nuh yang kufur ditenggelamkan habis total. Nabi Nuh berdoa, la tadhar alal ardi minal kafirina dayaro, orang kafir jangan kau sisakan walaupun hanya satu rumah. Habis. Sehingga tinggal ahli tauhid yang berada di atas perahunya Nabi Nuh. Ma'al ibtiai, dengan menjauhi amma yumaziku, dari perkara yang bisa mengoyak al jamaati, jamaah al-islamiyati. Al-yoma, yang ada di hari ini, apa perkara yang bisa mengoyak? Minat tahazzubi, dari fanatik golongan sobiyah, alamat umumi yang tercela, aladhi yang farroko, bisa memecah belah al-muslimin, kaum muslimin, wa ba'ada, dan bisa menjauhkan baina qulubihim, di antara hati mereka. Dakwah menyatukan umat itu telah dibuktikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah sebutkan ada di Ali Imran 103. Kondisi beliau sebagai penyatu umat yang ada di Madinah. Sebelum Nabi kita datang di Madinah, gimana kondisi Madinah? Perang ratusan tahun gak selesai-selesai. Bosnya suku Aus, suku Khazraj, orang Yahudi gabung kepada keduanya, sehingga memperparah kondisi, sehingga perang gak selesai-selesai. Akhirnya bersatu itu dengan Islam, dengan hadirnya dakwah Nabi SAW hijrah di Madinah. Itu cara menyatukan umat. Sekarang kita cek saja apa firman Allah Ta'ala.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, kalian semuanya. Aja mek siji loro, kabeh. Imam dan sak jamaah, Mbah Lurah sak masyarakate kabeh. Imam sing jadi khotib masyarakate siap menerima ilmu sehingga nanti biar kompak. Wala tafarraqu, kalian jangan membuat kelompok sempalan menyelisih oposisi. Wadkuru ni'mata alaikum, ingatlah nikmat Allah yang tercurah kepada kalian. Id kuntum a'daan, ketika kalian dulu bermusuh-musuhan. Aus Khadrat itu bermusuhan pol ratusan tahun. Ingat itu. Fa'allafa baina qulubikum, akhirnya Allah menjinakkan di antara hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati, maka jadilah kalian dengan nikmat itu ikhwana, bersaudara. Aus Khadrat hilang permusuhan, bersaudara kompak, napa perekate. Dakwah Nabi hilang permusuhan. Aus Khadrat jadi satu kekuatan, tambah Muhajir luar biasa. Itu jelas, itu penyatu umat itu ya dakwah Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman para sahabat. Makanya dakwah kita gak pakai koran, hanya menceritakan perkembangan kondisi saja. Ujung-ujungnya nanti dukung-mendukung dan gontok-gontokan sesama, rakwat ngempet malih ikut kudita, ngoten nggih. Sambatanipun demo. Bukan begitu dakwah kita, membacakan ayat, membacakan sunnah sebagaimana pertama dikerjakan, dan itu mudah. Kenapa kita enggak terima yang mudah? Aja golek sing angel-angel. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar, waktu itu kamu berada di bibir jurang neraka. Dengan permusuhan, gelut, mati, kan tergiring ke neraka. Ketika hampir seperti itu tapi belum, fa'anqadhakum minha, Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinu lakum ayati, gitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, la'alakum tahtadun, semoga dengan ayat itu kamu semangat untuk mencari petunjuk. Makanya ketika kita sudah tahu, belajarlah, semangat mencari petunjuk. Karena itu kenyataan memang seperti itu. Itu cara menyatukan umat. Adapun bila sudah caranya benar, di masyarakat dituduh pemecah belah, ya memang itulah ujiannya yang ngono kuwi. Wong keseliyo dibalane loro, njaluke dilus-lus wae. Ini kira-kira doktere tugasnya mek ngelus-ngelus, ini dokter nopo niku kira-kira? Nggak ada spesial dokter tulang. Nah begitu, itu memang ada risiko sakit. Maka dikatakan kulil haqqa walau kana murron, katakan yang hak walaupun diantara efeknya itu ada pahit. Itu penyatu umat, tugas kita memahami, mengamalkan, istiqomah dan mendakwahkan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Hakikat penyatu umat begitu. Tugas kita itu menempuh sebab, bukan mewujudkan kenyataan. Tugas kita menempuh sebab, bukan mewujudkan kenyataan. Kenyataan itu bukan kewenangan kita, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang manusia diuji sebagian dengan yang lain. Lalu penyakit yang bisa memecah belah umat itu adalah tahazzub, fanatik golongan. A dengan akalnya ngotak-ngatik ayat, B dengan akalnya ngotak-ngatik ayat, C dengan akalnya ngotak-ngatik ayat, masing-masing promosi golek bolo dewi-dewi. Nah, disitulah ada sebuah kisah pondok pesantren ketika masih dipegang yai sepuh. Umat dari segala penjuru satu, etan, kulon, lor, kidul, timur laut, barat laut, tenggara dan barat daya. Ketika meninggal yai sepuh, anaknya untuk kepentingan dewi-dewi. Enak saya menguasai wilayah timur, wilayah barat, wilayah selatan, wilayah utara, wilayah timur laut, barat daya, dan
Nggara, masing-masing promosi bi amrih anak buah akeh, berbagai macam cara, sehingga dibikin fanatik golongan. Bahkan ada yang sampai dibengat, apa dibengat? Dibaiat, bahkan promosi kelompokku sing paling bener, nggak melebu kelompokku kafir. Inilah penyakit yang memecah belah umat. Itu namanya tahazzub, membikin kelompok sempalan hizbiyah, fanatik golongan. Yang itu Allah telah berwasiat kepada kita sebagaimana ada di surah Rum ayat yang ke 31 sampai 32. Ya Allah firmankan, wala takunu minal musyrikin. Kalian jangan menjadi semisal orang musyrik. Asal betul madan-madani tiang musyrik. Madan-madani tok wis gak oleh nopo malih, malah dadi wong musyrik. Lebih bahaya. Siapa? Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang yang memecah belah agamanya dan mereka akhirnya menjadi bergolong-golong. A dengan gayanya, B dengan gayanya, hawa nafsu menghiasinya, setan mendorong-dorongnya. Nah seperti itu. Kadang dikatakan Quran kurang bijak, maka prakteknya mengikuti kebijakan diwi, sehingga dianggap sana paling bijak, paling bagus. Itu namanya tahazzub, membuat golongan dengan cara memecah belah gitu model. Yang kullu hizbim bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok dengan kelompoknya itu bangga. Lek tutuk kelompoknya selene macikono ora oleh, ngalih gebyur wonten. Ada. Makanya kayak gitu nggak boleh. Harus madhab A, madhab B, madhab C, madhab D. Lek tutuk madhabnya ora oleh. Itu harus bisa disingkirkan. Makanya kita kembali seperti fungsi Masjidil Haram. Tiang sing mlebu Masjidil Haram niku madhabe napa? Napa madhabe? Nek ngomah madhabe sentuhan kulit lanang wedok batal, lek rono pindah madhab sing gak batal, ngoten nggih kira-kira nggih. Sebabnya tawafe singgolan. Ngoten nggih kira-kira. Nah, senada dengan itu. Tidak boleh, kudune mengenal dalil. Sementara beda madhab itu kan cuma sebatas macam-macam dari luasnya ilmu yang terkandung, atau beda yang sejalan itu memang boleh milih, atau karena keterbatasan ilmu sehingga bisa salah ijtihad. Ya tidak boleh yang seperti itu. Makanya itu semuanya itu diselesaikan dengan ilmu. Makanya mahasiswa Indonesia dan semuanya ketika sekolah di sana itu diajarkan karakter semua madhab. Kesimpulannya sama. Yang jadi sentra 4 madhab niku sinten? Imam Malik. Generasi tabi'ut tabi'in, terbaik ulama Madinah. Imam Syafi'i muridé. Imam Abu Hanifah muridé. Imam Ahmad bin Hanbal muridé Imam Syafi'i. Bedane napa? Bila beda itu kan beda mengambil kesimpulan saja. Nah begitu, ada yang luas, ada yang tidak luas. Kadang kesimpulannya, kadang itu juga berbeda. Contohnya, letak akhirnya jadi perbedaan. Kenapa? Subuh enek kunute kalih orane. Hukum tiang sing kunut subuh niku ada berapa macam? Satu macam atau banyak macam? Hukumi tiang sing kunut subuh minimal 2 macam. Yang prakteknya ada 3 macam. Tidak, iya, tapi dimaklumi, iya, salah. Di mana letak masalahnya? Letak masalahnya hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi wa qumu lil qanitin. Jagalah semua sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan wusta.
Apa makna wusta? Banyak tafsiran. Banyak tafsiran. Nah begitu. Ada yang mengatakan asar. Imam Syafi'i mengatakan subuh. Akhirnya ketika ada perintah waku mulil qanitin, nah subuh kunuto ada di situ. Makanya apabila ada sebuah tempat kajian mengkaji itu lalu menyimpulkan berdasarkan ini kunut subuh itu ada, bila kita mampir silahkan kunut subuh bersamanya. Kenapa? Itu tafsiran, hargai, tidak ingin menyalahi. Setelah menggali menyimpulkan begitu kan nggak apa-apa kan. Walaupun ketika praktek sendiri enggak. Kenapa? Yang saya pahami dan itu dikatakan rojih lebih kuat adalah wusta itu asar. Artinya aja kaya wong munafik. Jiawan begitu sengenge meh mendelep terus gagi-gagi tergopoh-gopoh, akhirnya lek bersuci gak sempurna, nyandang gak sempurna, rukuk sujudnya nol ngoten nggih. Itu yang dimaksud. Tapi itu menghargai. Itu 1, 2 itu maklum, gak jadi masalah. Ditinjau pada sisi itu. Adapun satunya yang gak bisa dimaklumi adalah selawase Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Ra kunut jenenge duduk subuhan. Kok ngendi dawuh Mbah Yai ngono. Nah niki yang harus dikoreksi. Itu yang harus dikoreksi. Mbah Yai kuwi waskita roh sadurunge winarah ngoten nggih. Iso rogoh sukma. Atiku ngriwayatake sangka Allah taala. Malah khurafat nek ngoten niku maliyan. Dan bahasa macam-macam. Sampai-sampai mereka yang seperti itu ketika haji itu juga diketik, diwanti-wanti. Jamaahmu ojo nganti oleh salat nek Masjidil Haram. Pokok kemahe hotele yang Masjidil Haram cek 105 kilo kuwi salat nek kemahe pahalane padha timbang mlaku adoh uleng-ulengan panah wonge sepuh panas bisa nek kene wae padike lho niku jane nggih. Napa padike? Benjo ngonangi praktek asli di sumber Islam kan gitu kan. Itu contohnya itu tahazub, itulah yang menyebabkan umat itu berpecah belah. Bukan kembali kepada dalil, padahal mazhab yang 4 itu prinsipnya sama. Apa itu prinsip mereka? Idza sahhal hadis wa huwa madhabi. Apabila hadis itu sahih itulah jalan yang kutempuh. Pesan-pesan mereka kan juga sama kan? Like kesimpulanku, fatwaku menyalahi kepada sunnah, buang di balik tembok, ambil sunnah. Begitu, baca fatwa-fatwa mereka. Baca fatwa-fatwa mereka. Nah itu pokok permasalahannya. Itu penyakit yang memecah belah umat. Yaitu fanatik golongan, akhirnya bukan ilmu yang disampaikan, tapi kemauan para pemikir yang menjadi tetua di dalam masing-masing pihak. Itu yang farraqa al-muslimin, bisa memecah belah kaum muslimin, wa ba'ata baina qulubihim, dan yang bisa menjauhkan di antara hati mereka. Wal fahmu as-sahih, dan pemahaman yang benar. Likuli tajamu'in, untuk setiap orang yang bikin acara ngumpul bareng fi dakwati, di dalam dakwah ilallah, jama'atun minal muslimin la jama'atul muslimin. Kami kelompok dakwah ini hanya sekelompok dari bagian dari kaum muslimin, bukan satu-satunya standar nilai kaum muslimin. Kita wonten mriki bertajamuk mboten? Membikin acara nglumpuk mboten? Ya jelas. Pun semayanan disepakati. Kamis malam Jumat pertama, Kamis malam Jumat
3 kita bertajamuk, membuat acara ngumpul. Tajamuk kan? Dan itu silahkan, man salaka thariqan yaltamisu bi ilman sahlallahu bi thariqan ila jannah, sapa keluar rumah menempuh perjalanan cari ilmu dimudahkan jalan ke surga. Wa mastama qaumin fi baitin min buyutillah yatluna ayatillahi wa yudarisuna bainahum illa, sampai seterusnya hadis. Tidaklah sebuah umat membuat acara ngumpul-ngumpul di satu rumah, di antara rumah-rumah Allah. Di sana mereka membaca ayat Allah dan belajar, kecuali fadilahnya sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan. Kita bertajamuk. Malam hari ini orang membuat acara ngumpul ngaji wonten pundi mawon. Wonten masjid mriki wonten, masjid pundi malih. Kono enek. Ini pomo di live nih kabeh, kita semerap lingi kira-kira disetel kabeh kira-kira songrongan ngaji pinten masjid kira-kira. Pone sak Indonesia wes full ngaji kabeh. Silahkan, diizinkan. Memang itu harus. Sudah didorong adanya fadilah. Masjidmu bikin acara tajamuk ngumpul-ngumpul untuk belajar. Dan semua tampil semuanya ditugasi begitu. Sehingga apabila di Indonesia ini ada masjid nggih Indonesia nggih. Lombok mawon dikatakan 1000 masjid, niku Lombok lagi. Lombok cilik to nggih. Koneh Lombok rawit tambah cilik malih. Lombok gede duka. Lombok mawon pun 1000 masjid. Lombok kalih Gubris gede pundi lagi. Itu gambarannya. Di Lombok saja 1000 masjid. Anak pulau yang luwih gede kan semakin banyak lagi. Dan masing-masing masjid itu mengadakan tajamuk dengan dasar hadis tadi. Mas satamakum fi baitin min buyutillah. Bikin acara ngumpul-ngumpul di sebuah rumah di antara rumah Allah. Se-Indonesia berapa orang bikin acara ngumpul di masjid? Semuanya. Dan itu boleh. Lalu bagaimana cara berpikir setiap orang yang ada di masjid itu? Kami hanya sekelompok kaum muslimin. Dari sekian banyak kelompok kaum muslimin, saya bukan satu-satunya kelompok kaum muslimin. Artinya apa? Saya mengkaji kitab sunnah di masjid A, B ngaji kitab sunnah di masjid B, dan seterusnya. Dan itu tidak jadi masalah, dan itu boleh. Sehingga saling tolong menolong. Itu silahkan. Tapi tadi pemikirannya, saya memakmurkan masjid A, sana memakmurkan masjid C, kono dan seterusnya. Itu yang harus kita pikir. Sehingga masing-masing dari kita dai disebar. Nek perlu mengke semisal wonten kados napa nggih? Santren. Melatih santrinya untuk memakmurkan masjid. Saking akeh masjid, untuk melatih santri supaya nyukup, dicepai bis 50 santri siap disebar dakwah. Budal jam 4, santri A masjid di masjid A, santri B di masjid B, santri C di masjid C. Itu kelompok sempalan atau cuma berkelompok untuk kerjasama? Kelompok sempalan atau berkelompok untuk kerjasama? Itu sebatas berkelompok untuk kerjasama, bukan membuat kelompok sempalannya. Didakwahkan sama. Masing-masing dari 50 dai tadi membacakan ayat, ditafsirkan dengan sunnah, dipahami dengan para sahabat persis. Dan itu sudah diajarkan, mereka paham, tinggal terjun dakwah. Maka masing-masing mengatakan saya hanya salah satu dari bagian kaum muslimin, sehingga dia tidak merasa paling benar, tapi dia siap bekerja sama. Piye kabare masjidmu kono, piye kabare dakwah nek kono, piye kabar, semoga nanti kompak, kita nanti bisa saling tolong menolong. Ketika di pusat ada kerja bakti, kabeh diundang geruduk, satu kata, merasa satu saudara dan satu hati. Nah begitu. Ini harus kita pikirkan. Kita bukan satu-satunya kaum muslimin, tapi adalah salah satu dari kaum muslimin. Apa maknanya? Satu-satunya kaum muslimin, satu-satunya jamaah kaum muslimin. Benar itu gayaku, lek enggak gayaku salah. Ini jenenge ngecap, ngoten nggih. Benar kuwi gayaku, lek tutuk gayaku salah. Itu ngecap.
Nggak boleh yang seperti itu. Dan itu pemikiran Khawarij. Semua kelompok selain kelompoknya dikafirkan, hanya kelompoknya dia saja. Dan itu ada. Sono gak sunnah, kono gak sunnah, utawa rapatek sunnah, aku sing paling sunnah, lek paling pengen dadi paling sunnah kudu gabung nek kelompokku, lek ora kelompokku gak. Nggak boleh yang seperti itu. Makanya yang boleh ngecap itu hanya Allah saja, Rasul saja. Artinya apa? Mempromosikan ini satu-satunya. Mempromosikan ini satu-satunya. Sing oleh promosi ini satu-satunya. Larang mlebu iki ora, itu hanya satu saja. Sinten? Allah. Selebihnya tidak boleh. Allah boleh satu-satunya ini. Rasul boleh mengatakan seperti itu. Ini satu-satunya. Mana dalilnya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Mereka tanya, waman ya bayi Rasulullah, siapa yang enggak mau? Jawabnya, man ato'ani dakhala jannah waman asoni faqad aba. Sopo sing taat yang aku berarti masuk surga mau, tapi sing membangkang berarti tidak masuk surga. Ato'ani kan satu-satunya jalan. Ini ku jumlah pinten? Ya mutakalim kan ana to nggih. Nonya wenun wayah untuk menjaga bacaan. Ini satu-satunya jalannya Rasul, itulah as-sunnah. Yang boleh mengecap, dipromosikan ini satu-satunya, golek liyane salah, itu hanya Rasul saja. Bukan tokoh A, bukan tokoh B, bukan tokoh C. Tokoh A, B itu hanya membacakan, melanjutkan apa yang dibacakan Nabi, menggiring supaya semuanya sejalan dengan Nabi SAW. Itu yang boleh promosi satu-satunya itu hanya Rasul saja. Makanya bila A bikin kelompok, B bikin kelompok, C bikin kelompok, masing-masing nggak boleh promosi. Sing bener mek kelompokku, duduk kelompokku salah. Ini penyakit. Itulah bentuk memecah belah umat itu namanya fanatik golongan. Itu perkara yang amat sangat membahayakan. Adakah itu di masyarakat? Nanti ketika dakwah yang hak itu menyebar, orang hijrah itu sangat banyak. Sekolah mereka itu jadi sepi. Bingung mereka. Akhirnya pengurus kelompok nih. Anak bojomu ora oleh kena pengaruh kudu, ini satu-satunya jalan masuk surga. Wonten ngoten niku. Wah itu sing bahaya. Itu sing amat sangat bahaya. Itu ada, itu nyata. Di negeri ini banyak berita sampai masuk ke pelosok desa, sampai terpencil ngerti berita itu, ya kan? Itu sangat-sangat bahaya sekali. Nah, begitu. Itu satu poin yang kita tambahkan kesempatan kali ini, yaitu kaidah yang ketiga dari kaidah dan landasan dakwah adalah yang ketiga harus punya semangat. Yang nomor dua, program ke depan untuk menyatukan umat. Yang ketiga, alat penyatu itulah Al-Quran, As-Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat. Yang keempat, mewaspadai bahaya pemecah belah umat. Apa itu? Fanatik golongan. Itu 4 kesimpulan yang sudah kita simpulkan pada poin ketiga kali ini. Insyaallah poin-poin berikutnya kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan disilahkan. Di sini kesempatan juga yaitu objek dakwah adalah menyatukan kaum muslimin dalam akhlak yang sesuai dengan perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini agar kehidupan aliran ratus kita. Terus. Ya, di negeri inilah, ini umat Islam yang satu dan yang satunya ini banyak perpecahan karena partai. Ya, apakah perpecahan dalam partai ini termasuk objek ini atau itu hanya sebatas keduniaan saja? Adakah orang berpartai nggak nggawa-nggawa agama? Adakah orang berpartai nggak nggawa-nggawa agama? Ya, partai mana yang nggak nggawa agama?
Sampai ada yang menukil ayat i'dilu huwa aqrabu littaqwa, masalah partai ini itu paling dekat kepada takwa. Jadi ayat i'dilu huwa aqrabu itu untuk promosi partai. Ya sama itu contoh memecah belah, ayat dipahami mengikuti versi promosi kelompoknya. Ya sama saja. Kalau alam, kenapa boleh? Ya makanya kita lihat mana orang berpartai yang nggak promosinya nggak pakai agama mana. Yang kadang Mbah Yai bisa dibeli itu masalahnya. Iku kabeh wis samikna wa atok. Nah, Mbah Yai pokok entuk 150 juta wis sukses. Nanti semua suara ikut suaranya Mbah Yai. Apakah ada dalil khusus bahwa umat Islam itu harus berpolitik? Apa ada orang hidup tanpa politik? Politik itu kenapa? Rencana menjaga eksistensinya. Oh, pitik jago saja golek pendamping yang berpolitik. Keluruk, ceker, celuk-celuk, mana buatan politik toh ngoten niku. Siapa orang hidup yang nggak bisa lepas dari politik? Gak enak. Kabeh berpolitik. Politik kita gimana? Membangun peradaban lewat keluarga. Memakmurkan masjid, dakwah. Ini politik. Kenapa? Itu yang diajarkan. Nabi Ibrahim lewat keluarga, bangun masjid, dakwah. Apa dikira gak politik? Kamu buta politik. Oh, aku buta politik gayamu. Bapak politikku gak kaya politiknya jago, kayak kluruk-kluruk. Politikku gak ngono kuwi. Berpolitik gak ada orang gak bisa, gak berpolitik gak ada. Mati wae gak berpolitik loh ya. Gimana? Yang saya maksud berpolitik organisasi, ada orang yang menggebu mengatakan harus berorganisasi. Itu sebatas sarana saja, itu sarana. Tajamu membuat acara ngumpul kan sudah ada pakemnya tadi. Tajamu bikin acara ngumpul itu sebatas sarana saja. Saya cuma salah satu dari kaum muslimin. Saya ditugasi jadi pemamur masjid ini, saya bikin acara ngumpul untuk mengkajikan kitab sunnah. Ya diajarkan sama saja. Monggo. Orang nggak punya keyakinan nggak kunut itu. Itu di masjidnya orang yang kunut itu gimana? Mengikuti apa? Iya benar. Ya kita husnudun dengan meyakini itu hanya sebatas tafsiran. Makanya silahkan saja. Karena adabnya ketika beda pendapat itu pertama itu memang berdalil, cuma kesimpulannya saja berbeda karena memiliki kemampuan berbeda, maka kita hargai. Kecuali kita sudah jelas-jelas tahu itu memang dasarnya itu bukan karena penafsiran, tetapi memang itu adalah melaksanakan hadis yang tidak sahih. Makanya ngono ku ya aja mampir, ngerti ngono panggah mampir. Nah begitu. Nah ngerti ngono itu alasannya tidak benar ya jangan mampir. Tapi bila alasan itu memang itu dipahami sebatas luasnya fikih ijtihad yang itu bisa benar bisa salah, tapi nggak sampai kepada sengaja bikin bid'ah, cuma keterbatasannya saja, ya silahkan saja nanti ikut kunut bersamanya. Wallahu a'lam. Masih? Sudah? Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.